Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kita bisa berkumpul untuk beribadah di ibadah hari Minggu Pelkat Persekutuan Teruna GPIB Pengharapan Cibinong dalam ibadah hari Minggu tanggal 2 Mei 2021. Wah, tidak terasa ya adik-adik, kita sudah berada di bulan kelima di tahun 2021. Dan kita bersyukur kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan masih kita rasakan hingga sampai saat ini. Meskipun sampai dengan bulan kelima di tahun 2021 ini kita masih beribadah secara virtual, tapi kakak yakin dan percaya adik-adik tetap sukacita, tetap semangat, tetap penuh pengharapan untuk beribadah meskipun masih di rumah saja. Adik-adik semua, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kakak ingin mengingatkan adik-adik supaya dalam ibadah ini adik-adik bisa memakai pakaian yang sopan dan rapi, menyiapkan Alkitab, dan juga menyiapkan uang persembahannya ya adik-adik. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama dengan semangat menyanyikan lagu Mars Pelkat Persekutuan Teruna. Adik-adik, kita akan masuk dalam peribadatan. Mari siapkan hati dan pikiran kita bersaat teduh. Adik-adik, mari kita sama-sama mengangkat pujian untuk memuji nama Tuhan yang terambil dari Kidung Muda-Mudi nomor 34, Bernyanyilah Biduan Muda-Mudi.
Adik-adik yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersama-sama menyatukan hati, kita berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan Allah kami, untuk hari baru yang masih Tuhan beri kepada kami. Terima kasih untuk nafas hidup yang masih boleh kami nikmati Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaanmu ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan datang beribadah, masuk ke dalam hadirat-Mu. Kiranya Engkau mau berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Berikan kami hati yang mau sungguh-sungguh dengan penuh ketulusan dan kerinduan untuk datang beribadah kepadamu. Tuhan, kami menyadari setiap kesalahan dan dosa kami. Kami mohon ampuni ya Tuhan, agar kami boleh layak datang ke hadapan-Mu. Ya Bapa, hadirlah dalam ibadah kami ini. Kiranya setiap pujian sembah yang kami naikkan hanya bagi kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita untuk kita membaca Mazmur. Kita akan bermazmur yang terambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya, sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Adik-adik teruna, demikian pembacaan Mazmur kita pada hari ini. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam pelayanan firman yang akan dibawakan oleh Kak Ernest. Namun, sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman, kita akan bersama-sama mengangkat pujian yang terambil dari Gita Bakti nomor 46, Tuhan Yesus sungguh sayang. Shalom adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan pada minggu pagi hari ini terambil dari kitab Hosea, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Untuk itu, mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita, dan juga siapkan Alkitab kita, dan kita akan sama-sama berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami.
Kami bersyukur kami boleh diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan berikan kami Roh Kudus untuk penuhi hati dan pikiran kami, agar kami hanya tertuju kepada Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan dapat mengajarkan kami untuk menjadi teruna yang semakin memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hosea pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal. Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yizriel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi, maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yizriel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizriel." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan, Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu." Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini bercerita tentang perintah Tuhan kepada Nabi Hosea untuk mengawini seorang perempuan sundal, di mana itu adalah sebuah gambaran tentang hubungan Tuhan terhadap bangsa Israel. Nah, sebelum kita masuk ke dalam sana, kita harus tahu dulu nih adik-adik latar belakangnya. Nah, latar belakangnya adalah saat itu ketika bangsa Israel kembali dari tanah Mesir ke negeri Kanaan bersama dengan sebagian orang Kanaan. Nah, mereka hidup berdampingan adik-adik di tanah Kanaan itu. Nah, ketika orang bangsa Israel hidup berdampingan dengan bangsa Kanaan, ternyata bangsa Israel mulai terpengaruh oleh budaya maupun kebiasaan dari orang-orang bangsa Kanaan, yang mana bangsa Kanaan percaya bahwa kemakmuran negerinya dan kesuburan tanahnya bergantung pada dewa-dewa mereka saat itu. Nah, bangsa Israel sendiri karena terpengaruh
mulailah ikut-ikutan dan berpartisipasi dalam penyembahan berhala. Nah, ketika Tuhan melihat itu, marahlah Tuhan. Nah, selain itu juga bangsa Israel sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan, adik-adik. Kenapa? Terbukti dari ketika bangsa Israel diancam oleh kerajaan Asyur, bangsa Israel bukan meminta pertolongan daripada Tuhan, melainkan bangsa Israel meminta pertolongan dari bangsa-bangsa sekitarnya, itu bangsa Mesir dan lain sebagainya. Nah, hal inilah yang membuat hubungan antara Tuhan dan bangsa Israel retak, adik-adik. Dan hal ini juga yang membuat Tuhan marah kepada bangsa Israel. Nah, Nabi Hosea sendiri diutus Tuhan untuk mengingatkan dan menegur bangsa Israel. Dalam perikop bacaan kita di pagi hari ini, Nabi Hosea diutus Tuhan untuk menikahi atau mengawini perempuan sundal. Akhirnya Nabi Hosea menikahi seorang perempuan sundal yang bernama Gomer binti Dibleam. Nah, buah dari perkawinan antara Hosea dan Gomer ini melahirkan 3 orang anak. Anak yang pertama adalah Yizriel. Nama Yizriel ini adalah juga firman Tuhan kepada Hosea. Kenapa dinamakan Yizriel? Karena sedikit waktu lagi Tuhan akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yizriel dan akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Itu yang pertama. Lalu Gomer binti Dibleam ini melahirkan anak yang kedua. Nah, ketika anak yang kedua itu berjenis kelamin perempuan, adik-adik. Nah, saat anak itu lahir, Tuhan kembali berfirman kepada Hosea, berilah nama anak ini Lo-Ruhama, sebab Tuhan tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Itu maksud kenapa Tuhan memberikan nama Lo-Ruhama. Lalu Gomer binti Dibleam kembali melahirkan anak yang ketiga. Dan anak yang ketiga, Tuhan berfirman kepada Hosea, berilah nama anak ini Lo-Ami. Kenapa? Israel sudah bukan lagi milik Tuhan dan Tuhan sudah bukan lagi milik bangsa Israel. Nah, dari kisah itu kita melihat bahwa Tuhan kita amat sangat marah dan murka karena pengkhianatan atau ketidaksetiaan yang dilakukan oleh bangsa Israel terhadap Tuhan. Ketidaksetiaan yang dilakukan bangsa Israel membuat hubungan bangsa Israel dengan Tuhan semakin jauh. Dan bahkan kemarahan Tuhan juga sampai dengan tidak mengakui lagi bangsa Israel adalah umatnya, adik-adik. Nah, dari perikop ini kita belajar tentang sebuah ketidaksetiaan. Ketidaksetiaan memang sangat menyakiti hati ya, adik-adik. Sangat-sangat membuat kita marah. Kita juga pasti pernah mengalami dikecewakan karena ketidaksetiaan dari orang lain. Entah itu dari
teman ataupun sahabat kita. Nah, namun di tengah perikop yang kita baca ini, di tengah ketidaksetiaan yang ditunjukkan oleh bangsa Israel, kita juga melihat sosok Nabi Hosea yang begitu setia dan taat kepada Tuhan. Terbukti dari Nabi Hosea yang menuruti perintah Tuhan tanpa menawar. Meskipun perintah yang Tuhan berikan kepada Nabi Hosea ini sebenarnya tidak mengenakan untuk Nabi Hosea sendiri, gitu. Menjadi sebuah hal yang pahit sebenarnya untuk diterima oleh Nabi Hosea. Tapi Nabi Hosea ini dengan tekun dan setia mematuhi perintah Tuhan. Nah, adik-adik, kita bisa belajar dari sosok Nabi Hosea ini, di mana kesetiaannya dan kepatuhannya terhadap Tuhan itu tidak tawar-menawar, adik-adik. Kesetiaan dan kepatuhan Nabi Hosea ini patut kita contoh. Apalagi kesetiaan terhadap Tuhan. Karena Nabi Hosea sadar, Tuhanlah yang mempunyai segala yang ada di bumi ini. Dan Tuhanlah yang menciptakan segala yang ada di bumi ini. Sehingga Nabi Hosea hanya tunduk dan patuh serta taat kepada Tuhan sebagai sumber kehidupannya. Nah, seperti itu juga baiknya kita selaku teruna-teruna masa kini tetap taat dan setia kepada Tuhan di tengah banyaknya tantangan dan cobaan yang kita hadapi. Sebagai contoh, kita sadar bahwa saat ini dunia teknologi begitu berkembang pesat dan begitu banyak juga game-game online yang ada yang bermunculan di zaman ini, adik-adik. Namun, game-game online itu janganlah menjadi sebuah berhala di dalam kehidupan kita, adik-adik. Gitu. Justru dengan adanya game-game online ini, kita belajar untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Ketika jam atau waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan, ataupun ketika kita harus membantu orang tua atau melakukan tugas dan tanggung jawab kita, yaitu belajar, kita harus tetap setia melakukan itu. Boleh nggak sih Kak kita main game online? Boleh, nggak ada salahnya. Tapi harus ada jamnya dan harus sesuai porsinya. Tidak berlebihan dan tidak juga sampai lupa waktu. Itu sangat nggak boleh gitu. Karena ketika kita setia terhadap Tuhan, itu artinya kita selalu mengandalkan Tuhan. Kita selalu berpegang sama, kita selalu haus dan rindu akan Tuhan gitu, adik-adik. Dan Tuhan sangat senang kepada umatnya yang setia. Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan, adik-adik. Kita sudah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, selaku umat Tuhan, kita wajib untuk setia kepada Tuhan dan mentaati perintah-perintah Tuhan, adik-adik. Kiranya kita semua dapat belajar setiap hari untuk semakin setia kepada Tuhan di tengah banyaknya tantangan dan rintangan yang kita hadapi. Kakak percaya adik-adik juga semakin hari semakin belajar untuk setia kepada Tuhan di sepanjang kehidupan adik-adik. Dan kiranya kesetiaan kita kepada Tuhan membuahkan sebuah citra bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat setia saat orang-orang lain yang tidak setia melihat kita setia. Amin.
Puji Tuhan adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang baru saja dibawakan oleh Kak Ernest. Kita bersyukur bisa mendengarkan firman Tuhan yang menyegarkan jiwa kita, yang menguatkan kita dan mendidik kita di dalam kebenaran untuk semakin menghormati Tuhan dan takut akan Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan yang baru saja kita dengar, mari kita mengangkat kembali pujian yang terambil dari Kidung Muda-Mudi nomor 144, Siapa yang Berpegang. Adik-adik teruna, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Untuk itu, doa syafaat pada minggu pagi ini, kita akan bersama-sama mendoakan bangsa dan negara kita, gereja-gereja, terutama GPIB Pengharapan, terlebih khusus lagi Persekutuan Teruna GPIB Pengharapan Cibinong. Dan kita juga akan mendoakan buat teman-teman kita yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh ataupun yang saat ini sedang bersuka cita merayakan hari ulang tahunnya. Itu adik-adik, mari kita sama-sama bersatu hati, kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam rangkaian doa syafaat pada pagi hari ini Tuhan, kami membawa bangsa dan negara kami di dalam doa kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati bangsa dan negara kami, Tuhan berkati para pemerintah dan pemimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan. Sehingga mereka dapat bekerja dengan takut akan Tuhan dan mereka dapat melayani kami selaku warga negara Indonesia. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk kami selaku warga negara Indonesia ini Tuhan, kiranya Tuhan berikan kami hikmat dan Tuhan terus satukan kami di dalam kebinekaan agar kami selalu saling menghormati dan menghargai sehingga keharmonisan bangsa dan negara kami ini boleh terjalin dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan juga menolong setiap usaha yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk dapat memajukan dan mensejahterakan rakyat di negara kami ini Tuhan dengan segala usaha yang mereka lakukan. Tuhan, kiranya Tuhan juga beri hikmat kepada mereka untuk memimpin bangsa dan negara kami agar mereka memimpin dengan penuh rasa cinta, hormat, dan takut akan Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-gereja di seluruh dunia. Kiranya gereja-gereja di seluruh dunia boleh semakin hari semakin memancarkan kasih Tuhan dimanapun mereka ada dan berada. Tuhan, kami berdoa terlebih khusus untuk gereja kami GPIB Pengharapan Cibinong. Kiranya Tuhan berkati pendeta, para majelis, penatua diaken, para komisi, para pengurus pelkat-pelkat, dan juga pelayan-pelayan pelkat ya Tuhan. Kiranya mereka semua dapat melayani dengan penuh rasa cinta, hormat, dan takut akan Tuhan sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui pelayanan yang dijalankan. Kami berdoa Tuhan terlebih khusus untuk
persekutuan kami, Persekutuan Taruna GPIB Pengharapan Cibinong. Kiranya Tuhan berkati setiap program-program kerja yang disusun dan dijalankan Tuhan, agar semua dapat berjalan dengan baik hanya karena pertolongan dan kemurahan kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk kehidupan kami, di dalam kami menjalani segala aktivitas kami, di dalam pembelajaran kami setiap hari, di dalam kehidupan kami di rumah, di sekolah maupun di lingkungan dan masyarakat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, berikan kami Roh Kudus Tuhan agar kami selalu di dalam penyertaan Tuhan dan kami selalu memancarkan kasih Tuhan dimanapun kami berada. Agar kiranya nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui tingkah dan laku kami. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan memberkati mereka, menjaga dan melindungi mereka. Kiranya Tuhan juga lawat mereka dan memberikan mereka kesembuhan. Tuhan berkati usaha-usaha yang mereka lakukan untuk dapat sembuh, dan Tuhan berkati juga para medis dan obat-obatan yang mereka konsumsi. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang berulang tahun. Kami ikut bersuka cita dan bersyukur Tuhan untuk pertambahan usia mereka. Kiranya mereka bukan hanya tambah usianya, tapi mereka juga semakin bertambah pengenalan akan Tuhan, terlebih semakin mencintai Tuhan dan semakin mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami juga teringat buat keadaan bangsa dan negara kami ini Tuhan, di mana bangsa dan negara kami ini sedang berjuang untuk melawan virus COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Tuhan menolong agar kami semua dapat tetap sehat dan kami semua dapat bersatu, bergotong royong untuk mensukseskan vaksinasi, juga untuk menekan tingkat penyebaran COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di sorga. Doa syafaat ini Tuhan kami bawa sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan dan kehendak Tuhan. Kiranya kehendak Tuhan saja yang boleh terjadi atas setiap doa dan permohonan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik terkasih, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Nats Alkitab yang mendasari pemberian persembahan kita kepada Tuhan terambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. 2 Korintus 8 ayat ke-12 yang berbunyi, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Adik-adik, untuk persembahan ini, boleh adik-adik titipkan kepada orang tua kalian untuk nanti bisa disetorkan ke kantor sekretariat gereja. Untuk memberikan persembahan, mari kita sama-sama mengangkat pujian yang terambil dari KMM nomor 101, Terima kasih ya Tuhanku.
menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu dari KMM 149, Hidup yang Sedih Jadi Melodi. Adik-adik, kita akan berdoa penutup dan menerima berkat serta pengutusan yang akan dibawakan oleh Kak Ernest. Adik-adik, kita sampai di akhir ibadah kita dan kita akan tutupnya dengan doa juga berkat. Untuk itu, mari adik-adik kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, terlebih penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah yang kami lakukan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga kami tiba di akhirnya ini Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang kami pelajari, firman yang kami dengar, boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, terlebih khusus boleh dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sebentar kami akan memulai aktivitas kami dan melakukan kegiatan kami di sepanjang minggu ini. Kiranya Engkau memberkati kami, menjaga dan melindungi kami di dalam kami melakukan aktivitas kami, sehingga aktivitas yang kami lakukan hanya untuk memuliakan Tuhan. Tuhan, inilah doa kami untuk menutup ibadah ini Tuhan. Kiranya kasih, sukacita, dan damai sejahtera Tuhan tetap tinggal bersama-sama kami dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Adik-adik, kita telah tiba di penghujung ibadah kita pada hari ini. Kakak harap adik-adik selalu semangat dan selalu berkerinduan untuk kita boleh beribadah dan bersekutu bersama dalam IHMPT virtual di setiap minggunya ya adik-adik. Meskipun kita masih belum bisa beribadah secara langsung bersama-sama di gereja, tapi kakak harap itu tidak mengurangi semangat adik-adik untuk rindu datang ke hadirat Tuhan dan menyembah Tuhan bersama-sama.